Pasca 2 kali debat, tingkat elektabilitas 3 pasangan calon presiden ternyata tidak berubah signifikan. Pasangan Prabowo Gibran masih tetap memimpin dengan perolehan 46,7%, disusul oleh pasangan Ganjar Mahfud yang unggul tipis dari pasangan Anies Muhaimin. Tiga calon presiden dan calon wakil presiden telah melalui debat pertama dan kedua jelang Pilpres 2024. Masyarakat yang menyaksikan debat juga telah mengevaluasi kinerja dari masing-masing kandidat dalam debat. Lembaga Survei Indikator telah merilis survei terbaru yang menangkap kinerja masing-masing kandidat dan dampaknya terhadap elektabilitas. Pasca debat Capres dan Cawapres, tingkat elektabilitas pasangan Prabowo Gibran ternyata masih tetap unggul dengan 46,7%. Selanjutnya, pasangan Ganjar Mahfud unggul tipis dari pasangan Anies Muhaimin dengan elektabilitas masing-masing 24,5% dan 21,0%. Bagi mereka yang menyaksikan di debat pertama, itu sebagian besar menilai secara artikulatif terutama ya, penyampaian gagasan, mengartikulasikan ide-ide di pikiran gitu ya, bagaimana kemudian tawaran-tawaran gagasan, visi misi yang disampaikan, itu memang di debat Capres Pak Anies jauh lebih unggul ketimbang 2 Capres yang lain. Tapi kemudian sebaliknya di debat Cawapres, Mas Gibran dipersepsikan oleh penonton debat secara artikulatif jauh lebih baik dari 2 Cawapres yang lain. Nah, kenapa debat ini tidak bisa kemudian menghadirkan katakanlah perubahan suara atau pergeseran dukungan pemilih secara signifikan terhadap 3 pasangan capres ini? Karena pasangan capres ini sebenarnya sudah memiliki strong voter yang sangat kuat. Menanggapi hasil debat pertama dan kedua, 3 kubu pasangan Capres-Cawapres masih tetap optimistis. Meski debat tidak terlalu berpengaruh, masing-masing kubu tetap menilai debat sangat penting untuk meyakinkan pemilih. Dan kita terima kasih dengan semua hasil survei karena bagi kami kita bukan hanya merujuk dari indikator kan, ini ada 6 survei lainnya yang juga menyatakan dengan beda-beda, terutama untuk undecided voternya. Undecided voter yang di Litbang Kompas kan ternyata masih tinggi ya, 28,5 ya Mas ya. Dan ini merupakan kesempatan, dan kita juga melakukan survei internal ya di masing-masing kita, semuanya pasti ya, yang unpublished begitu, dan sampai saat ini Amin merasa confident. Tapi tetap aja bagaimanapun juga di lintas survei yang kita lihat itu ada kenaikan, walaupun nggak yang signifikan bagaimana, tapi ada kenaikan, dan saya rasa itu juga harus kita yakini walaupun itu bukan hasil dari debat ya, artinya semua tim tuh masih bergerak luar biasa di lapangan. Itu yang menjadi penekanan kita sekarang, yang dimana kita nggak mungkin bisa selesai dengan hasil yang memuaskan kalau hanya bersandar kepada debat. Kalau soal debat, kami mensyukuri Mas Ganjar, Prof. Mahfud sesuai ekspektasi, bahwa bahkan sebagian melampaui ekspektasi. Misalnya di debat Capres kita sama-sama tahu Mas Ganjar energik, kemudian memaparkan saya rasa cukup banyak program. Begitu juga Prof. Mahfud, sampai closingnya menyebut hampir semua program itu disebut dan diceritakan kepada publik bahwa program ini jelas angkanya berapa dan gimana cara nyari duitnya. Setelah debat pertama dan kedua, masing-masing kandidat masih harus berhadapan dalam 3 kali debat yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum. Tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana sebenarnya kinerja masing-masing kandidat dalam debat kemarin dan bagaimana pula dampaknya terhadap elektabilitas? Berikut hasil survei terbaru dari Indikator. Pasca debat perdana Wakil Presiden, posisi Wakil Presiden mendatang kembali menjadi sorotan. Publik mulai mempertanyakan apakah Wakil Presiden terpilih nantinya hanya sekedar ban serep atau justru menjadi matahari kembar dalam pemerintahan?
tiga calon wakil presiden telah menunjukkan kinerjanya saat berlaga dalam debat perdana pekan lalu. Meski posisi wakil presiden dianggap tidak signifikan dalam pemerintahan, figur calon wakil presiden dinilai penting untuk menarik suara pemilih. Dari tiga kandidat calon presiden yang ada, pengamat politik Pangi Syarwi Caniago menilai keberadaan wakil presiden terpilih nantinya akan cukup signifikan. Dia menilai posisi wakil presiden terpilih nantinya tidak lagi hanya sekedar ban serep, bahkan berpotensi menjadi matahari kembar dalam pemerintahan. Nah, Amin kan sudah komentar kalau saya tidak difungsikan atau tidak dikasih tugas pekerjaan saya mundur. Itu kan jelas. Ini sama dengan kasus-kasus kepala daerah hari ini. Kepala daerah kan bulan madunya juga banyak selesai karena tugasnya tidak difungsikan, kalau tidak nomor urut berdayakan. 2 seperti apa? Kalau misalnya nomor urut 2 misalnya Gibran ya. Gibran ini kan juga tidak bisa lepas dari Pak Jokowi dan Gibrannya. Jadi saya pikir Gibran akan diberdayakan karena Pak Prabowo sudah menjanjikan bahwa wakil presidennya nanti akan difungsikan sebagai Perdana Menteri. Tapi kekhawatirannya apa yang terjadi? Ada tidak sih implikasi buruknya kalau seperti itu? Ya sebenarnya kekhawatiran itu justru baik sih, Cak. Kalau wakil presiden difungsikan selama ini kan diparkir saja, tidak dimanfaatkan. Hanya digunakan kalau dibutuhkan kan. Kalau nggak dibutuhkan tidak digunakan. Kalau nomor urut 3, karakter nomor Pak urut 3, Mahfud? kalau Prof Mahfud saya pikir memang orangnya cukup mendominasi, dia senang panggung. Jadi saya pikir ini justru punya peluang untuk matahari kembar. Karena Prof Mahfud itu, Cak, itu dia senang dengan panggung depan. Jadi setiap panggung itu apapun momentumnya, apapun isunya, Prof Mahfud justru tampil di depan. Mas Aima? Meski figur tiga calon wakil presiden saat ini cukup kuat, tiga kubu pasangan capres dan cawapres memastikan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden akan bisa bekerja sama. Konstitusi kita lemah memang posisi wapres gitu. Itulah pentingnya kami mendeklarasikan sejak dari awal secara terbuka loh di depan publik bahwa kami pasangan Amin adalah pasangan Dwi Tunggal, dan saya sampai hari ini nggak pernah mendengar statement itu dari dua pasangan yang lain. Kalau tidak minta jatah, teknis pelaksanaan seperti apa? Jadi kalau mimpi rapat kabinet berdua begitu? Ya tidak, pada konteks keputusan, kepemimpinan Dwi Tunggal itu kan kira-kira membayangkan semua keputusan diambil bersama secara berdua. Apa iya rapat kabinet dipimpin Presiden Wapres? Saya mungkin bukan rapat kabinet, tapi saya juga saksi duduk di satu meja ya bersama dengan Presiden dan Wapres membahas mengenai perkembangan pembangkit listrik tenaga sampah yang didorong melalui Perpres untuk 12 kota. Jadi memang fungsi, mungkin memang enak kalau bicara mungkin ya ini akan bagi tugas, ini akan ini. Ya saya bicara dari yang merasakan. Jadi saya rasa masyarakat sekarang juga ingin mendengar empiris gitu. Saya tahu arahnya, mungkin terulang misalnya image seperti waktu Pak SBY dengan Pak JK. Ingat loh, di sini ada perbedaan. Pak SBY itu ketua umum partai, waktu itu Pak JK juga ketua umum partai yang partainya lebih besar dari Pak SBY ya di 2004 sampai 2009. Pak Mahfud kan bukan siapa-siapa, beliau bukan ketua umum partai. Jadi kalau dikatakan matahari kembar ya nggak mungkin. Yang ada adalah tongkat komandonya dibagi sedikit ke Pak Mahfud sebagian ya, untuk kemudian mengurusi yang merupakan Pak Mahfud ahli di sana. Apa? Menurut konstitusi yang ada, kewenangan wakil presiden dalam pemerintahan memang tidak signifikan. Namun, dari pengalaman sebelumnya, beberapa wakil presiden justru memiliki posisi yang justru sama kuat dengan presiden. Tim TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum hari ini akan menggelar rapat evaluasi debat Cawapres di ruang sidang utama kantor KPU Jakarta Pusat. Rapat rencananya berlangsung pada pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, serta melibatkan ketiga perwakilan pasangan Capres-Cawapres untuk turut memberikan masukan. Selain masukan dari pihak internal paslon, KPU juga akan membahas sejumlah masukan yang beredar di tengah masyarakat seperti penggunaan kalimat singkatan, bahasa asing, penggunaan mikrofon, hingga peran moderator. Hasil rapat evaluasi hari ini akan mempengaruhi format debat ketiga yang akan digelar 7 Januari 2024 mendatang.
Untuk mengetahui jalannya rapat evaluasi debat Capres antara KPU dengan tim ses masing-masing calon, kita akan bergabung dengan rekan kami, ada reporter TV One Herninda Febiola. Herninda, apakah rapat sudah berlangsung dan apa saja yang dibicarakan lebih detailnya dan siapa saja yang terlibat dalam rapat tersebut? Silakan, Herninda. Ya, selamat siang menjelang sore, Tisa dan juga pemirsa. KPU RI hari ini menggelar agenda rapat evaluasi bersama dengan tim kampanye masing-masing perwakilan pasangan calon Capres Cawapres 2023 dari nomor urut 1, 2 maupun 3. Dan saat ini rapat sedang berlangsung tertutup, namun saya akan terus memantau bagaimana jalannya rapat hari ini. Lalu juga pemirsa, KPU RI selain mendengarkan masukan-masukan dari tim kampanye masing-masing pasangan calon, KPU juga mendengarkan masukan dari masyarakat, yaitu seperti penggunaan mikrofon, penggunaan kata asing atau kalimat singkatan seperti akronim, dan juga penggunaan podium, lalu ada peran moderator. Lalu juga pemirsa, saya akan terus memantau bagaimana jalannya rapat hari ini di gedung KPU RI Jakarta Pusat, dan rapat berlangsung di dalam ruang sidang utama gedung KPU RI Jakarta Pusat. Dan juga pemirsa, tadi sudah ada beberapa perwakilan calon yang perwakilan dari tim kampanye pasangan calon Capres Cawapres, lalu juga sudah dihadiri oleh pimpinan dari KPU RI, namun belum terkonfirmasi di dalam sudah ada siapa saja yang ada di ruang sidang utama. Dan memang hasil dari rapat ini akankah mempengaruhi aturan-aturan di debat Capres berikutnya? Saya akan mengabarkan hasil rapat setelah rapat selesai berlangsung. Kembali ke studio, Tisa. Baik, terima kasih Herninda Febiola atas laporan Anda langsung dari gedung KPU. Pemirsa, di masa kampanye 3 calon presiden terus melakukan manuver politiknya. Kabarnya sesaat lagi kami kabarkan, Anda putuskan. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri deklarasi dukungan dari sejumlah tokoh senior Himpunan Mahasiswa Islam. Anies dan Muhaimin berterima kasih atas dukungan yang dilakukan keluarga besar HMI. Sejumlah alumni Himpunan Mahasiswa Islam yang mengatasnamakan keluarga besar HMI menggelar deklarasi dukungan terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Deklarasi ini dihadiri langsung oleh pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dalam pidatonya, Anies Baswedan memuji sejumlah tokoh yang hadir dalam deklarasi ini yang disebut sebagai pendekar di HMI. Menurut Anies, HMI telah mencetak atau melahirkan para kader yang memiliki gagasan, keterampilan, dan kompetensi. Calon Presiden Republik Indonesia. Ini menjadi hari yang unik karena secara terbuka keluarga besar HMI menyatakan sikapnya dan menyatakan pilihannya adalah Indonesia harus menjalani perubahan di 5 tahun ke depan. Ini sejalan dengan apa yang selama ini digaungkan sebetulnya oleh HMI, dan saya rasa kita semua yang pernah merasakan di dunia pergerakan kemahasiswaan tahu persis bahwa aktif di dalam pergerakan itu bukan semata-mata untuk aktivisme, tapi aktif dalam pergerakan itu karena kita membawa ide, membawa gagasan yang pada usia belia ide dan gagasan itu diwujudkan dalam bentuk aktivisme kemahasiswaan. Dalam kesempatan yang sama, Muhaimin Iskandar juga menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh keluarga besar HMI. Dari Jakarta, Tika Dewi, Junaidi, TV One mengabarkan. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menghadiri acara silaturahmi dengan ulama dan tokoh masyarakat Aceh. Prabowo juga berkunjung ke Masjid Raya Baitur Rahman dan warung kopi MZ khas Aceh. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto melakukan safari politiknya dengan berkunjung ke wilayah Aceh.
Prabowo didampingi Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang juga merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka yang sekarang menjabat Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf. Acara silaturahmi dengan ulama dan tokoh masyarakat Aceh ini sekaligus mengenang 19 tahun tsunami Aceh. Melaksanakan suatu peringatan 19 tahun musibah tsunami di Aceh tahun 2004. Suatu musibah, tapi juga musibah tersebut telah menunjukkan kepada kita sekalian bahwa apabila kita bersatu, apabila kita kerja keras bersama, kita dapat menghadapi dan mengatasi kesulitan yang sangat besar, dapat kita atasi dan kita perbaiki, kita rehabilitasi, kita rekonstruksi untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Selanjutnya Prabowo berkunjung ke warung kopi MZ khas Aceh. Di sana Prabowo ngopi bareng dengan SBY, AHY, tokoh Aceh Muzakir Manaf, serta relawan dan masyarakat Aceh. Usai menikmati kopi, Prabowo pun turut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada SBY serta dukungan dari masyarakat Aceh. Dari Banda Aceh, Fatimah Albar, Junaidi Saifuddin, TV One mengabarkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke tempat wisata Omak Cokro Tulung di Klaten, Jawa Tengah. Ganjar Pranowo juga bertemu dengan petani tembakau di sana. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan serangkaian kampanye di Jawa Tengah. Hari ini Ganjar Pranowo berkunjung ke tempat wisata Omak Cokro Tulung di Klaten, Jawa Tengah. Tiba di lokasi wisata, Ganjar disambut meriah oleh masyarakat yang tengah berlibur di akhir tahun. Ganjar Pranowo menjadi takjub karena masyarakat yang berlibur bukan hanya warga lokal, tapi juga masyarakat dari berbagai kabupaten dan kota lainnya. Ganjar berkomitmen akan meningkatkan sektor pariwisata di Indonesia. Ya, ternyata di hari libur ini desa-desa wisata menjadi tempat destinasi yang bagus, yang menarik. Dan ada asosiasi BUMDes di sana, mereka sedang berkumpul dan dulu kami memberikan bantuan kepada desa-desa wisata sehingga dia bisa berkembang, contohnya seperti ini. Dan banyak sekali desa-desa wisata yang sudah mendapatkan bantuan sampai 1 miliar pada saat itu. Manajemennya bagus, pengelolaannya bagus, kita kasih bantuan. Dan ternyata ini menjadi tempat destinasi wisata alternatif ya yang ada di Klaten. Dan di banyak tempat di Indonesia ternyata tumbuh berkembang dan ekonomi sekarang bergerak sangat cepat sekali. Mbak, misi Mbak. Sebelumnya Ganjar Pranowo juga melakukan safari politik bertemu dengan petani tembakau di Klaten, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyempatkan untuk berdialog dengan petani tembakau. Ganjar mendengar keluhan petani tembakau mengenai sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Dari Klaten, Jawa Tengah, Indratno Eprilianto, Nadila Saleh, Agung Prasetya, TV One mengabarkan. Apa agenda 3 Capres hari ini pemirsa, kabarnya akan kami sampaikan langsung untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, 3 Capres terus melakukan kampanye dan safari politik untuk meraih dukungan warga. Pasangan nomor urut 1 Anies Caimin menghadiri deklarasi dukungan dari keluarga besar HMI di Jakarta. Kemudian Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga direncanakan hadir dalam deklarasi dukungan dari Gempita di Bandung, Jawa Barat. Dan Ganjar Pranowo berkampanye di Klaten, Jawa Tengah. Kita akan lihat seperti apa agenda para Capres. Pertama, kita akan menuju ke Tika Dewi yang akan menggambarkan agenda pasangan Amin Anies Muhaimin saat ini di Jakarta. Silakan, Tika Dewi.
Ya baik Tisa dan juga pemirsa, ini calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan bersama dengan wakilnya Muhaimin Iskandar ini menghadiri deklarasi dukungan yang memang ini diberikan langsung oleh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam di suasana Lipo Kuningan di Bilangan Jakarta Selatan, yang mana untuk capres Anies sendiri tadi tiba kurang lebih pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di lokasi deklarasi, kemudian disusul beberapa menit oleh wakilnya Muhaimin Iskandar, kemudian adanya sambutan dengan lantunan sholawat, terus lalu ada nyanyian lagu Indonesia Raya memang langsung diberikan oleh keluarga besar HMI sendiri. Dan Tisa dan juga pemirsa, tadi dalam kesempatannya ini Anies menyatakan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan keluarga besar HMI sendiri, yang mana ia menerima sebagai amanah, dan Anies juga mengungkapkan bahwa ia semakin yakin untuk mewujudkan adanya dorongan untuk perubahan. Adapun tadi ada sebanyak 5 poin isi deklarasi yang digaungkan langsung di hadapan Anies dan juga Imin yang dibacakan oleh salah satu deklarator Didin S. Damanhuri, yang mana untuk poin pertama ini meyakini untuk pasangan Amin ini mampu untuk memiliki gagasan, narasi dan juga karya yang baik untuk mewujudkan kemaslahatan agama, bangsa dan negara Indonesia. Dan untuk poin kedua tadi ada pasangan Amin ini dinilai mampu untuk menegakkan demokrasi Indonesia, dan untuk poin ketiga ini adanya ajakan untuk seluruh keluarga besar HMI untuk dapat mendukung pasangan Amin ini pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Dan untuk poin kelima dan poin keempat dan poin kelima, maksud kami ini adanya deklarasi dukungan yang memang dikerahkan dari keluarga besar HMI sendiri dan diberikan amanah untuk dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dan tadi juga ditutup dengan adanya penyerahan dokumen deklarasi dukungan dari keluarga besar HMI langsung kepada pasangan Amin sendiri. Demikian informasi langsung dari suasana Lipo Kuningan, Jakarta Selatan. Kembali ke studio, Tisa. Baik, terima kasih Tika Dewi atas laporan Anda mengabarkan langsung dari Jakarta. Selanjutnya kita akan menuju ke Bandung bersama rekan kami ada Cepi Kurnia. Di sana ada agenda tampaknya dari Prabowo Subianto. Silakan Cepi. Ini dan pemirsa TV One, saat ini capres nomor 02 yaitu Prabowo Subianto sejak pukul tadi 14.00 telah tiba di acara deklarasi, yaitu deklarasi dukungan dari ribuan relawan Gempita, yaitu gerakan Muslim peduli cinta tanah air, di mana tadi mereka telah melakukan deklarasi terhadap pasangan nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan itu juga tadi Prabowo Subianto juga didampingi oleh ketua TKN yaitu Ruslan Kuslani dan beberapa TKD di daerah. Maksud kami TPN tadi Ruslan Kuslani. Saat ini Prabowo sedang melaksanakan orasi kebangsaannya seusai tadi melaksanakan deklarasi. Prabowo tadi menyampaikan pada sejumlah ribuan relawan yang telah mendeklarasikan dukungan kepada dirinya, yaitu tadi Prabowo bicara tentang soal keberlanjutan pembangunan oleh Presiden Jokowi juga. Dan juga selain itu Prabowo juga selain memberlanjutkan pembangunan Indonesia atas Presiden Jokowi, Prabowo juga tadi menyebut tentang keberlanjutan pembangunan yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Nanti setelah ini setelah melakukan orasi, Prabowo sendiri nanti akan melanjutkan kampanyenya ke Surabaya, yaitu menghadiri acara perayaan Natal 2023 nasional yang juga akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Sejauh ini diketahui bagaimana Jawa Barat sendiri merupakan daerah pemilih terbanyak, sehingga sejumlah relawan dari para capres dan cawapres sendiri terus melakukan dukungannya terhadap pasangan nomor urut dari cawapres tersebut. Tadi juga Prabowo memberikan buku yaitu tentang strategi transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045 kepada sejumlah relawan yang telah mendeklarasikan dukungan
kepada dirinya. Begitu, Tisha. Atas laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya pemirsa, kami akan mengajak Anda menuju ke Klaten, Jawa Tengah untuk melihat seperti apa agenda dari Ganjar Pranowo di sana. Silakan. Ya, tampaknya di sana. Ya, silakan. Nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan kunjungannya sudah dari bertemu dengan petani tembakau di Mireng, Turcuk, Klaten, kemudian dilanjutkan untuk bertemu dengan pegiat wisata yang ada di objek mata air Cokro Tulung. Di lokasi tersebut, Ganjar sempat berinteraksi dengan wisatawan dan pengunjung, juga berdialog dengan pegiat wisata. Sektor wisata merupakan sektor yang sangat perlu ditingkatkan. Perlu diketahui bahwa objek mata air Cokro merupakan salah satunya objek wisata andalan pemerintah Kabupaten Klaten. Ganjar juga menginginkan bahwa sektor wisata itu perlu ditingkatkan dan selain itu juga meminta agar kebersihan tempat wisata juga perlu ditingkatkan untuk menarik wisatawan. Kemudian kami Indrasto yang mengabarkan langsung dari Klaten, Jawa Tengah, dan sebelumnya kita juga sudah menyimak dari Bandung dan juga Jakarta. Pemirsa, Jawa Tengah menjadi rebutan Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2024. Siapa yang mendulang suara paling banyak? Kami hadirkan usai jeda berikut. Pemirsa, pertarungan Capres dan Cawapres semakin memanas dalam memperebutkan suara di Jawa Tengah yang dianggap sebagai salah satu lumbung suara. Selama ini, Jawa Tengah kerap diidentikan sebagai kandang banteng dengan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang terbesar. Namun Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menyebut nuansa perubahan yang makin jelas disuarakan oleh warga Jawa Tengah. Sementara Ganjar Pranowo masih meyakini jika berkaca pada hasil Pilpres 2019 lalu, PDIP masih memiliki kantung suara terbesar di Jawa Tengah. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar memfokuskan kampanyenya di kawasan Jawa Tengah, wilayah yang mereka butuhkan suaranya di pemilu nanti untuk bisa memenangkan Pilpres. Anies menyebut ia melihat ada nuansa perubahan yang makin jelas disuarakan warga Jawa Tengah, sehingga Anies optimis mengungkapkan bahwa Jawa Tengah tak lagi provinsi satu partai saja. Sementara sekarang rakyat yang menginginkan perubahan itu bukan ada di 1-2 partai, ada di banyak partai. Jadi kami melihat pesan perubahan itu malah menjangkau semua. Dan kalau dilihat Jawa Tengah ini tempat yang bisa dibilang cukup bervariasi sebetulnya. Tidak hanya kandang satu partai. Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo masih meyakini suaranya menjadi yang terbesar di Jawa Tengah. Selain menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode, daerah tersebut juga dikenal sebagai kandang banteng dengan suara PDI Perjuangan yang terbesar. Kalau penantang pasti akan ngomong seperti itu, tapi fakta nanti akan dia lihat. Karena beberapa kali kita memenangkan itu secara tradisional, secara sosiologis, bahkan secara soliditas. Saya kira Jateng sudah menunjukkan itu. Tapi semua pendapat saya hormati. Berarti tidak ada kekhawatiran ya Pak Wendra? Oh, kita bukan orang yang khawatir kok. Kita orang-orang optimis. Ya, oke. Terkait dengan Mas Imin juga sebut sebenarnya untuk di Jateng, khususnya Kudus dan Demak, bisa memperoleh suara 41%. Siapa? Dari Imin. Oh, boleh, nggak apa-apa. Dulu juga saya waktu pemilihan gubernur ya, posisi kita juga berbeda, berseberangan. Yang menang saya. Jawa Tengah menjadi provinsi yang menjadi rebutan tidak hanya bagi paslon nomor 1 dan 3, namun juga paslon nomor urut 2. Untuk kekuatan Jawa Tengah bagaimana Pak Capres nomor 1
dan nomor 3 mengklaim kekuatan di Jawa Tengah itu diambil sama mereka. Kalau dari Pak Prabowo di Jawa Tengah kalau klaim kan sah, semua orang boleh klaim ya. Insya Allah nanti kita lihat. Pak, bahwasannya Solo bukan lagi Gibran. Ini seberapa? Sudahlah. Mari kita hadapi demokrasi ini dengan baik, sejuk ya. Tenang aja, baik-baik aja kita semua. Ya. Sosok Gibran Rakabuming Raka yang merupakan wali kota Solo menjadi penantang selanjutnya yang memiliki modal besar untuk merusak dominasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu dipandang sebagai sosok penerus ayahanda yang merupakan putra asli Jawa Tengah. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, hasil survei terbaru kian menunjukkan tergusurnya posisi PDIP sebagai partai terbesar. Beberapa survei terbaru menunjukkan bahwa Partai Gerindra sudah mulai menggusur PDIP sebagai partai dengan raihan dukungan pemilih terbesar. Amin menggelar pelatihan relawan untuk mencegah kecurangan di pemilu 2024. Pelatihan relawan ini digelar di Yayasan Darul Mustafa Jakarta Selatan. Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi dan Ketua Tim Hukum Nasional Amin Arif Yusuf turut hadir dalam training para relawan Amin ini. Nantinya, para relawan yang berada di bawah Tim Hukum Nasional Amin ditugaskan menjaga TPS agar tidak ada kecurangan saat pemilu tanggal 14 Februari mendatang. Selain itu, para relawan juga diminta mencatat pelanggaran kampanye dan melaporkannya jika menemukan kecurangan pemilu. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep menghadiri rapat Kopi Darat PSI wilayah Maluku. Selain membahas strategi PSI di pemilihan legislatif, Kaisang juga meminta kader PSI di Maluku untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Bahkan, Kaisang menargetkan 70% suara untuk Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Untuk itu, Kaisang meminta para kader PSI selain menjaga suara partai, juga harus menjaga suara Prabowo Gibran di TPS. Di Surabaya, Jawa Timur, relawan Jatim Beragam melakukan deklarasi dukungan terhadap pasangan Ganjar Mahfud. Relawan dari berbagai elemen masyarakat tersebut nantinya akan membantu memenangkan paslon nomor urut 3 dengan target raihan 60% suara di Jawa Timur. Dalam deklarasi yang diikuti sekitar 100 orang, para relawan melepaskan 3 ekor merpati putih sebagai bentuk dukungan untuk Ganjar Mahfud. 3 merpati ini melambangkan ketulusan dan keikhlasan relawan dalam mendukung dan memenangkan Ganjar Mahfud. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami mohon maaf, informasi yang kami baru saja sampaikan tadi adalah informasi mengenai dukungan terhadap Capres dan juga Cawapres baik untuk paslon 1, 2, 3 di berbagai daerah yang dilakukan oleh para relawan tentunya. Kita menuju ke informasi sebelumnya yang kami sampaikan mengenai hasil survei terbaru yang kian menunjukkan tergusurnya posisi PDIP sebagai partai terbesar. Beberapa survei menunjukkan pemirsa bahwa Partai Gerindra sudah mulai menggusur PDIP sebagai partai dengan raihan dukungan pemilih terbesar. Lonceng peringatan berdentang kencang di tubuh partai pemenang pemilu 2014 dan 2019. PDIP diprediksi akan tergusur sebagai pemenang pemilu legislatif 2024. Sejumlah survei menunjukkan bahwa elektabilitas PDIP dikudeta oleh Partai Gerindra. Hasil survei terbaru dari Indikator menunjukkan bahwa Partai Gerindra telah menggusur PDIP sebagai partai dengan pemilih terbanyak. Dalam survei yang dirilis tanggal 23 Desember kemarin, elektabilitas Gerindra mencapai 20%, sementara PDIP hanya 19,1%. Saat ini Gerindra berhasil menyalip posisi PDIP dengan selisih 0,9%. Persentase ini belum cukup menunjukkan Gerindra menjadi penguasa klasemen pemilu legislatif karena masih sangat rawan disalip oleh PDIP. Gerindra memperoleh efek ekor jas dari Prabowo, sementara PDIP tidak mendapat efek ekor jas dari pencalonan Ganjar.
Justru angka PDIP cenderung kembali ke perolehan saat Pileg 2019 lalu. Sebelumnya, survei Litbang Kompas pada 29 November hingga 4 Desember 2023 menunjukkan elektabilitas PDIP turun ke peringkat 2. Elektabilitas PDIP 18,3%, kalah oleh Gerindra dengan elektabilitas 21,9%. Survei LSI Deni JA pada 20 November hingga 3 Desember 2023 juga menunjukkan elektabilitas PDIP 19,3%. Mereka kalah tipis dari Gerindra yang memiliki elektabilitas 19,5%. Namun, survei Poltreking Indonesia pada 29 November hingga 5 Desember masih menunjukkan PDIP sebagai partai dengan elektabilitas tertinggi 22,2%. Mereka di atas Gerindra yang memiliki elektabilitas 18,3%. Pakar politik Hanta Yuda menilai anjloknya elektabilitas PDIP imbas dari semakin kentaranya dukungan Jokowi kepada Prabowo Gibran. Imbas dari semakin jelasnya preferensi pilihan politik Jokowi yang sebelumnya itu lebih cenderung pada Ganjar, tapi belakangan semakin jelas mengarah ke Prabowo Gibran saat Prabowo menjadikan Gibran sebagai cawapres. Ini mengakibatkan melemahnya persepsi publik tentang dukungan Jokowi kepada Ganjar. Mengapa Jokowi begitu berpengaruh terhadap pilihan rakyat dalam pemilu? Hanta melihat tingkat kepuasan rakyat pada kinerja pemerintah Jokowi menjadi pemicunya. Berdasarkan sejumlah survei, tingkat kepuasan rakyat pada Jokowi di atas 70%. PD Perjuangan kalau kita cermati mulai merevisi strategi politiknya yang sebelumnya berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi, bahkan mengkritik keras isu-isu yang terkait dengan Pak Jokowi, politik dinasti, kinerja Pak Jokowi diapresiasi negatif dan lain sebagainya oleh Ganjar dan PD Perjuangan, dan itu ternyata justru mendegradasi elektabilitas PDIP dan Ganjar Pranowo. Akankah PDIP bisa merebut kembali dukungan pemilik hak suara seperti pemilu 2014 dan 2019? Ataukah justru mereka benar-benar terjerembab seperti gambaran survei di bulan Desember ini? Waktulah yang akan menjawabnya. Tim TV One mengabarkan. Ribuan warga berkumpul di Mataram, Nusa Tenggara Barat dan dikukuhkan sebagai relawan moderasi yang nantinya menjadi penangkal gerakan radikal dalam pemilu presiden 2024. Polda Jawa Timur masih melakukan penyelidikan terhadap aksi penembakan terhadap seorang relawan Prabowo Gibran di Bangkalan, Madura pada Jumat pekan lalu. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto meminta motif dan pelaku diungkap secara tuntas. Seorang relawan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran Rakabuming di Kabupaten Sampang menjadi korban penembakan oleh orang tidak dikenal. Korban saat ini dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya akibat alami luka tembak di bagian peluru. Setelah melalui operasi, 2 peluru yang bersarang di tubuh korban telah dikeluarkan. Kasus penembakan ini mendapat perhatian serius dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan meminta agar kasus ini diusut tuntas. Jadi ya prihatin ya, tapi saya bersyukur dia sudah agak stabil ya. Ini sedang diselidiki oleh polisi. Kita lihat nanti hasil penyelidikannya ya. Saya kira gitu. Ya, ini tentunya sesuatu yang mudah-mudahan akan diketemukan motif dan sebagainya. Ya. Oke. Polisi masih menyelidiki kasus penembakan terhadap seorang warga Bangkalan yang juga merupakan relawan Prabowo Gibran. Polda Jatim telah melakukan asistensi untuk membantu Polres Sampang dalam mengungkap kasus penembakan ini. Dengan menerjunkan tim Jatantras, Polda Jatim telah memeriksa 11 orang saksi.
tim Jatanras sudah kita turunkan, kemudian juga tim laboratorium forensik sudah kita turunkan untuk membantu pengungkapan kasus ini. Mohon doanya mudah-mudahan segera terungkap kasus ini. Dan catatan satu lagi yang perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini informasi yang kami terima dari penyidik bahwa tidak ada muatan politik ya. Belum ditemukan adanya muatan politik terkait kasus ini. Pada Jumat lalu, korban yang merupakan relawan Prabowo Gibran ditembak saat sedang berdiskusi dan ngopi bersama teman-temannya di depan toko. Tak lama berselang, 2 orang bertubuh kekar berboncengan motor, memakai penutup wajah, langsung melepaskan tembakan. Dari Sampang dan Surabaya, tim TV1 mengabarkan. Ribuan warga berkumpul di Mataram, Nusa Tenggara Barat dikukuhkan sebagai relawan moderasi yang nantinya menjadi penangkal gerakan radikal dalam pemilu presiden 2024. Lebih dari 2.000 relawan moderasi beragama dikukuhkan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Relawan ini nantinya menjadi penangkal gerakan radikal yang membawa agama sebagai tameng, membenarkan tindakan yang mereka lakukan. Di sela-sela pengukuhan relawan ini, Gusmen menyindir pernyataan para elit politik yang menjadikan agama sebagai bahan guyonan. Nah, tadi saya sampaikan moderasi ini menolak keekstriman, baik itu ekstrem kanan maupun ekstrem kiri, dan mengajak orang untuk kembali ke tengah. Ini saya kira amanat konstitusi kita juga seperti itu. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu juga mengamanatkan seluruh warga bangsa ini untuk tidak tertarik pada dua kutub ekstrem. Relawan moderasi beragama di Mataram ini menjadi percontohan bagi kantor wilayah Kementerian se-Indonesia. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Sudi, TV1 mengabarkan. Relawan Prabowo Gibran yang tergabung dalam tim kuasa hukum Merah Putih mengajukan somasi dan melaporkan ke polisi bagi orang yang mengganggu proses pemilu 2024. Tim kuasa hukum Merah Putih mengaku somasi ini dilakukan setelah adanya pakar telematika yang menyudutkan salah satu pasangan capres dan cawapres yang menggunakan alat bantu dalam debat, dan hal ini dinilai sebagai berita bohong. Tim kuasa hukum Merah Putih mengancam akan membawa ke ranah hukum bagi siapa saja yang menghalangi KPU, terutama mengganggu proses pemilihan presiden dan wakil presiden. Kaum difabel atau penyandang disabilitas turut dilibatkan untuk menyortir dan melipat surat suara pemilu 2024 di Pati, Jawa Tengah. Langkah KPU Kabupaten Pati ini mendapatkan apresiasi karena telah membuka kesempatan bekerja bagi kaum difabel. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, Jawa Tengah melibatkan warga dari kalangan difabel atau penyandang disabilitas untuk melakukan sortir dan pelipatan surat suara pemilu 2024. Sebanyak 10 penyandang disabilitas nampak sibuk melakukan aktivitas di aula kantor KPU Pati. Mereka dilibatkan KPU Pati untuk menyortir dan melipat surat suara dengan pengawasan 5 pendamping. Para penyandang disabilitas yang dilibatkan adalah penyandang disabilitas tunadaksa atau cacat kaki. Meski memiliki keterbatasan fisik, namun semangat mereka untuk berpartisipasi dalam tahapan pemilu 2024 ini sangat tinggi. Alhamdulillah kami sebagai organisasi penyandang disabilitas dari PPDI Pati sudah dilibatkan dari KPU untuk memperhatikan teman-teman disabilitas dilibatkan untuk bekerja. Ya berarti disabilitas kan punya hak-hak. Untuk melakukan penyortiran dan pelipatan kertas surat suara, KPU Pati menggerakkan 221 orang, di mana 10 orang diantaranya adalah penyandang disabilitas. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rahim, TV1 mengabarkan. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam kabar pemilu kali ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Ragam Perkara bersama Sira Safira. Saya Tisa Novendi undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa kami kabarkan, Anda putuskan.